Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat semua ya. Video ini berisi rangkuman materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 bab 1 sampai dengan bab 7. Yuk simak videonya. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Dia itu ada, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Al-Asma'u al-Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Di antara Al-Asma'u al-Husna tersebut adalah Al-Alim, Maha Mengetahui, Al-Khabir, Maha Teliti, As-Sami, Maha Mendengar, dan Al-Basir, Maha Melihat. Cara meneladani Asma'ul Husna dalam kehidupan sehari-hari adalah mencintai ilmu pengetahuan, selalu gigih dalam mencari ilmu, dalam melakukan pekerjaan ingin selalu yang sempurna, teliti dalam berbuat, mau mendengarkan apa yang dikatakan orang lain sebagai masukan, dan selalu melihat dan mengamati dampak yang akan terjadi dan mampu mengatasinya. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati menjadi tenang dan tidak gelisah, dan mendatangkan keuntungan dunia akhirat. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Hikmah atau manfaat perilaku jujur adalah akan dipercaya orang lain dan mendapat banyak teman. Hidupnya tentram karena tidak memiliki kesalahan dengan orang lain. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah ada 3 macam, yaitu amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah terhadap sesama manusia, dan amanah terhadap diri sendiri. Amanah dapat diwujudkan melalui perbuatan seperti menjaga titipan rahasia, tidak menyalahgunakan jabatan, menunaikan kewajiban dengan baik, dan memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah berarti tegak, lurus, tekun, dan ulet. Istiqomah dapat diwujudkan melalui perbuatan, selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, melaksanakan sholat tepat waktu, belajar secara terus-menerus, selalu menaati peraturan yang ada di sekolah, dan selalu menjalankan kewajiban. Toharo artinya bersuci, baik dari najis maupun dari hadas. Darah yang keluar dari rahim perempuan yang menyebabkan hadas besar adalah haid, wiladah atau melahirkan, dan nifas. Tayamum adalah mengusap kedua tangan dengan debu yang suci. Tayamum adalah pengganti wudhu dan mandi wajib dengan syarat-syarat tertentu. Rukun, niat, mengusap muka dengan tanah, mengusap kedua tangan sampai siku-siku dengan tanah, tertib. Mandi wajib atau junub atau janabat adalah mengalirkan air yang suci ke seluruh badan disertai dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Rukun mandi wajib adalah niat dan mengalirkan air ke seluruh badan sampai rata. Istinja adalah bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil. Istinja bisa dilakukan dengan air atau batu. Kita harus senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian di mana dan kapanpun, baik suci dari najis maupun suci dari hadas. Salat berjamaah adalah salat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang menjadi imam sedang yang lainnya menjadi makmum. Hukum salat berjamaah adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Sebagian ulama menyatakan hukum salat berjamaah fardu kifayah. Untuk menjadi imam harus memenuhi syarat, antara lain mengetahui syarat dan rukun sholat, serta perkara yang membatalkan sholat, fasih membaca Al-Quran, paling tinggi ilmunya dibandingkan yang lain, berakal sehat, dan baligh. Masbuk yaitu orang yang mengikuti imam tetapi tidak sempat membaca surah Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Keutamaan sholat berjamaah adalah menjalin silaturahmi antar sesama, mengajarkan hidup disiplin, mencintai dan menghargai, menjaga persatuan dan kesatuan, menahan dari kemauan sendiri atau egois, dan patuh kepada pemimpinnya. Sikap kecintaan kepada sholat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku sebagai berikut.
A. Ketika masuk waktu sholat, segera menuju masjid dan mengumandangkan atau mendengarkan azan. B. Ketika mendengar azan, segera menuju masjid. C. Mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah. D. Suka menjalin tali silaturahim antara sesama di masjid. E. Senang mendatangi majelis-majelis taklim untuk menuntut ilmu agama. F. Tidak suka membeda-bedakan status sosial manusia, karena ia berkeyakinan bahwa kedudukannya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. G. Bersikap demokratis, taat kepada pimpinan selama tidak melakukan kesalahan, dan apabila pimpinan kita salah, maka kita wajib mengingatkan ke jalan yang benar, termasuk di dalam taat kepada kedua orang tua dan guru. H. Menjaga persatuan, kesatuan, dan menjunjung sikap demokratis. Nabi Muhammad SAW lahir hari Senin 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut tahun gajah. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW antara lain tidak mudah putus asa, semangat kerja yang tinggi, selalu jujur, amanah, tabah, optimis, dan percaya diri. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun dengan menerima wahyu pertama Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hiro. Dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi dimulai setelah turun wahyu kedua Quran Surah Al-Mudassir ayat 1-7, masih sebatas keluarga dekat. Dakwah Nabi secara terang-terangan dimulai setelah turun wahyu Quran Surah Al-Hijr ayat 94-95. Dalam berdakwah, beliau mendapatkan berbagai rintangan, baik dari keluarga maupun kaum Quraisy dan pihak luar. Namun, semua dihadapi oleh Nabi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. As-sabiqunal awalun adalah orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Mereka adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman. Cara meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah. A. Tugas dan tanggung jawab tidak bisa dipikul seorang diri, tetapi harus ada kebersamaan dan persatuan dari berbagai kalangan masyarakat. B. Dalam bergaul harus bisa memilih teman yang dapat mengajak kepada hal-hal yang positif dan baik. C. Dalam mengajak teman untuk berbuat baik, tidak boleh dengan cara-cara kekerasan, tetapi perlu dengan keteladanan, sabar, lemah lembut, dan kasih sayang. Kandungan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 meliputi A. Manusia dan jin tidak akan mampu menembus penjuru langit dan bumi untuk mengetahui isinya kecuali atas kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berupa akal yang harus dikembangkan dengan cara belajar. C. Belajar itu wajib agar kita dapat menguasai dunia untuk kebaikan umat. Kandungan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 meliputi A. Perintah untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. B. Perintah untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Perintah untuk memuliakan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Etika dalam mencari ilmu antara lain A. Mencintai ilmu yang sedang dipelajari. B. Menghormati orang yang memberikan ilmu atau guru. C. Tidak memotong pembicaraan saat guru sedang menjelaskan. D. Mendengarkan penjelasan guru dengan serius. Syarat menuntut ilmu menurut Imam Syafi'i adalah kecerdasan, sungguh-sungguh, sabar, biaya, petunjuk guru, dan waktu yang lama. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atau fardu ain bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Suatu bacaan disebut bacaan alif lam syamsiyah apabila terdapat alif lam diikuti salah satu huruf hijaiyah. Suatu bacaan disebut bacaan alif lam qamariyah apabila terdapat alif lam diikuti salah satu huruf hijaiyah. Iman kepada malaikat adalah percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya atau nur untuk mengatur dan mengurus alam semesta. Sifat-sifat malaikat antara lain hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, dapat menyamar sesuai kehendak Allah, tidak makan dan tidak minum, tidak memiliki jenis kelamin, tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah, tidak mau masuk ke rumah-rumah yang ada anjing dan patung-patung, senang mencari dan mengelilingi majelis zikir,
selalu berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Nama-nama malaikat yang kita kenali adalah Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar dan Nakir, Raqib, Atid, Malik dan Ridwan. Beriman kepada malaikat dapat diwujudkan dengan cara mengetahui tugas malaikat, kemudian menjadikan tugas malaikat itu sebagai pedoman untuk melakukan perbuatan. Itu tadi rangkuman materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7, bab 1 sampai dengan bab 7. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.